warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali seperti hari biasanya. Selawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang berdoa ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 di Samantara. Penghormatan saya kepada Dewan Guru Staf TU yang bersedia hadir hari ini untuk mengikuti diseminasi materi budaya positif yang tuntutan dari program guru penggerak. Saya Rahmi dari angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di hari ini untuk meramaikan dan mengikuti seminar atau diskusi sosialisasi kita di diseminasi materi budaya positif. Agenda kita yang pertama pembukaan, kemudian pencapaian umum dan capaian khusus, eksplorasi konsep dan refleksi. Dan kesepakatan kelas. Setiap kelas saya rasa semua kita melakukan, setiap wali kelas melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita lakukan bersama siswa, yang kita lakukan pas pada hari pertama kita masuk kelas dengan persetujuan siswa tersebut dan dengan ide dan kreativitas mereka sendiri. Di sini ada kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, saling menghargai, kemudian ada aktif dalam setiap kegiatan, berkolaborasi, disiplin, jangan lupa bahagia. Itu semua kesepakatan kelas yang sudah dilakukan atau ditentukan sendiri oleh siswa kita. Dan mereka juga menandatanganinya sendiri karena perjanjian di kelas masing-masing. Saya rasa semua wali kelas membuat itu di dalam kelas. Kemudian di sini ada capaian umum. Capaian umum modul 14, memahami konsep menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Teori motivasi, perilaku manusia, motivasi eksternal dan motivasi internal. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini maksudnya begini. Ketika ada siswa atau siswi yang melakukan kesalahan, dengan cara apa kita menyelesaikannya masalah tersebut? Itu di sini ya. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang kemerdekaan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Inilah maksudnya tadi strategi disiplin positif. Apa saja yang kita tentukan di sini? Sebelumnya nanti kita ulang di disiplin positif. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakteristik murid. Kenapa di sini saya mengumpulkan kita semua guru termasuk PU? Inilah dia yang namanya pemangku kepentingan sekolah agar sekolah kita aman dan berjalan dengan aturan yang berlaku.
perilaku yang ditentukan. Jadi nggak ada di sini disiplin positif hanya individu guru yang menentukan, tetapi kita semua warga sekolah gitu. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Maaf, ada yang salah perhatikan, nanti kita perbaiki. Di situ emosional murid, sosial murid yang menyangkut dengan tadi kesepakatan kelas tadi itu. Contoh misalnya, ada siswa yang datang terlambat. Kita harus tahu apa alasan dia terlambat. Jangan langsung kita memberi hukuman, memvonis, ya. Kemudian ada di sini ada pertanyaan otomatik. Setuju atau tidak setuju kita melakukan itu? Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju tidak kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian alasan kita setuju apa? Gitu. Apakah dengan menghukum siswa tersebut kesalahan yang dilakukan akan membawa dia ke dalam perubahan? Apakah tidak emosionalnya menjadi lebih nakal atau lebih membangkang lagi atau bagaimana? Kan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Boleh kita memberi hukuman, tetapi dengan cara yang ringan. Contohnya lari kuntit sampah di halaman misalnya, itu hal yang ringan. Dan nampak jerat mungkin bagi yang setuju. Ada yang nggak setuju. Kenapa? Akan membuat siswa tersebut menjadi lebih membangkang, lebih tidak terkontrol lagi jiwanya, emosinya lebih labil. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak yang tadi kita bicarakan. Pemberian hukuman saya ulang sekali lagi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju bagi Bapak Ibu ya, karena memang hukuman yang kita berikan, misalnya membaca, kita suruh baca ayat-ayat pendek, kemudian dengan membersihkan halaman, kutip sampah yang ringan aja, ya kan? Kemudian di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Karena dengan menghargai, dengan memberikan motivasi secara memberikan penghargaan, itu otomatis kita memberikan motivasi untuk anak-anak lebih giat dalam belajar, meningkatkan semangat mereka dalam meningkatkan kemampuan dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep ada modul 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada modul 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ada modul 2.3, keyakinan kelas. Ada modul 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 2.5, restitusi, 5 posisi kontrol, 2.6, restitusi, segitiga restitusi. Pembelajaran pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Konsep inti budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin belajar, posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Yang pertama tadi perubahan paradigma belajar. Bagaimana maksudnya dengan perubahan paradigma belajar? Apa maksudnya dari perubahan paradigma belajar? Yang tadi, misalnya kita memberikan hukuman dengan cara membaca,
hukuman dengan mengutip sampah, otomatis perubahan itu akan datang sendirinya, akan mengubah perubahan tersebut. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kita manusia semuanya mempunyai hak dalam berkehidupan, berperilaku, dalam bertingkah misalnya, motivasi kita. Contoh misalnya kita termotivasi dengan hal yang positif misalnya. Saya di sini termotivasi dengan misalnya Bu Eka. Termotivasi di bagian mana? Kekreatifannya, keaktifannya dalam membantu guru-guru dan membimbing siswa-siswa misalnya. Itu contoh, ya. Kemudian ada disiplin belajar. Disiplin belajar. Masuk tepat waktu, keluar juga sesuai dengan waktu yang ditentukan. Posisi kontrol emosi di sini. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang kebajikan yang dapat diambil contohnya seperti apa misalnya, siswa yang bagaimana. Kemudian ada keyakinan kelas. Kalau dulu keyakinan kelas dikatakan dengan aturan. Coba Bapak Ibu sebutkan salah satu contoh keyakinan kelas yang tadi saya sebutkan. Salah satunya datang tepat waktu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Itu yang terakhir. Disiplin, tanggung jawab, saling menghargai. Itu kita suruh tentukan sama siswa kita dengan kita memberi arahan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Karakter, bukan karakter. Kalau karakter itu sifat. Mendapat perlakuan yang sama. Ya, dapat perlakuan yang sama. Sama-sama dihargai, sama-sama dihormati. Tidak ada perbedaan si miskin dan si kaya, ya. Gitu. Kemudian ada segitiga restitusi, penyelesaian masalah yang tadi yang ada siswa yang melakukan kesalahan. Bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya salah satu yang saya ucapkan tadi, ada siswa terlambat sekolah, ada siswa marah-marah di kelas gara-gara hasil kerjanya dicontek kawan misalnya. Kita harus tahu penyebabnya apa. Dia secara emosi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada budaya positif. Ya, budaya positif yang tadi yang pertama, sebenarnya apa yang terngiang di kepala kita semua, apa budaya positif itu apa sih? Ada yang bisa sebutkan Bapak Ibu? Budaya positif, Nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada pakai aja Bu Eka biar suaranya besar biar terdengar sama kawan-kawan yang lain. Budaya positif itu karakter. Misalnya masuk ke dalam karakter siswa itu salah satu budaya positif. Lagi ya. Budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Dia termasuk dalam pengembangan karakter murid. Itu menurut saya. Terima kasih buat Bu Eka masukannya. Yang lain ada yang bisa memberi tanggapan tentang budaya positif? Kemudian kita lanjut lagi budaya positif di sini. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu yang setiap sekolah, saya yakin semua kita melakukan atau menentukan budaya positif yang di sekolah kita. Budaya positif itu yang seperti Ibu Eka katakan tadi, nilai-nilai yang ada, yang baik yang ada ya di sekolah kita. Kemudian makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali?
Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka, ya. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin positif, di sini ada teori kontrol, teori pilihan Dr. William Lesser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan terbaru. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Membuat rasa bersalah.
buatlah sebuah temuan Anda. Akan mencoba dengan sebuah tenaga untuk mencapai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menguap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi di situ ketika ada teman kita yang melakukan hal seperti itu? Apa yang terjadi? Otomatis akan ada keributan, ada pertengkaran, emosional yang terlihat di sini. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Yes pada teori kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinktifnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan Gates 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Bermain, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Di sini ada nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Kita sudah pernah menyanyi profil Pancasila ini kita bawa ke dalam lagu. Ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang masih ingat lagu yang sudah sering kita nyanyikan bersama anak-anak di kelas? Ayo siapa yang berani tolong nyanyikan lagu profil Pancasila biar siswa kita mudah dalam mengingat pengertian dari profil Pancasila. Ayo silakan Bapak Ibu mengikuti yang lain. Baik, kita jadi sama-sama mengenai profil pelajar Pancasila. Ini kita nyanyi, kita bisa mengingatnya 6 elemen profil pelajar Pancasila. Coba semua kita berdiri dulu. Ini saling mungkin saya lupa penjelasannya, mungkin ada yang saling berkolaborasi ya. Kita mulai ya. Belajar Pancasila pada Tuhan Yang Esa yang berakhlak mulia, beraneka global, gotong royong mandiri, kreatif. Belajar Pancasila pada Tuhan Yang Esa dan beriman dan berakhlak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, beraneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, beraneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, insya Allah kita bisa menggunakan di kelas masing-masing. Tepuk tangan sekali lagi buat semua.
Kita lanjut pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang tadi memberi motivasi, memberi hukuman dan penghargaan dan restitusi permasalahan. Di sini ada motivasi internal. Satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternal, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. 3, motivasi perilaku manusia. Gessen. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya seperti ini, motivasi yang timbul dari dalam mereka sendiri, otomatis akan melakukannya dengan dasar kesadaran diri mereka tanpa diperintah, tanpa disuruh dan tanpa diingatkan, tapi mereka sendiri akan dengan sendirinya melakukan hal-hal yang disiplin positif atau yang lainnya. Saya baca semua atau kita lanjut ini? Lanjut ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sendiri. Bila kita melihat bagan di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan, kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif berbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ini perbedaannya, coba kita perhatikan. Kalau yang namanya disiplin positif konsekuensi, sesuatu harus terjadi, itu konsekuen. Ya. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu harus terjadi. Kemudian ada restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Itu konsekuensinya. Menguatkan, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian di sini ada korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau yang konsekuensi itu kan dilakukan akan otomatis yang menjadi terlalu berkorban, jadi korban kepada siswa kita. Di sini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu yang konsekuensi. Kalau yang restitusi, ya, kalau restitusi pilihan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mandiri istilahnya ya. Kalau koalisi kan semua gitu. Membantu meningkatkan peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya atau terima kasih? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat tidak akan terlambat lagi. Itu salah satu hukuman konsekuensi yang biasa kita lakukan. Akan berjangka lama. Lanjut. Tindakan guru, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk ke dalam apa? Hukuman ya. Itu hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah juga hukuman. Kemudian ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian kita lanjut pembelajaran 3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang saya nyatakan tadi, kalau dulu namanya peraturan, aturan. Sekarang juga menjadi biar lebih positif, lebih indah didengar. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,3 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan-peraturan yang salah satu dalam keyakinan kelas atau peraturan. Kalau keyakinan lebih bahasanya lebih bagus daripada kita mengatakan tidak, gitu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peran-peran peraturan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas itu? Di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian ada tertib. Kemudian di sini ada juga kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang sangat semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian di sini ada peraturan. Nah, peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira bagaimana kalau positifnya? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Kalau kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu keyakinan kelas, kira-kira bagaimana? Tanggung jawab bisa kalimatnya dari kata kalimat ini, bagaimana kita ubah menjadi kalimat keyakinan kelas kita yang lebih positif, bukan melarang atau menyuruh. Ini kan pemerintah maksudnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, terima kasih Bu Safati, benar sekali, tepat sekali jawabannya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalimat dilarang. Kalau kita ubah menjadi kalimat lebih positif, lebih bagus. Kita buang dilarang itu menjadi, kita ganti dengan kalimat yang apa? Saling menghargai. Itu boleh salah satunya ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bagaimana keyakinan kelas ini? Datang tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini masih negatif kalimatnya, masih menggunakan dilarang. Kita ubah menjadi kalimat positifnya. Dilarang melakukan kekerasan. Berbuat baiklah. Sering-sering berbuat baik dan saling menghargai. Itu saling menghargai, masuk ke dalam saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Jauhi narkoba. Kesehatan. Ya, masuk ke dalam kesehatan. Kemudian ini ada bergantian atau menunggu giliran. Sabar, budaya antri. Kalimat kata positifnya itu sabar. Lebih bisa juga dengan menghargai orang lain ya. Gunakan masker. Itu juga dengan kesehatan, kemudian menghargai orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, itu masuk ke dalam keselamatan. Kemudian di sini ada peraturan. Coba kita lihat. Menjawab itu tadi kita jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain juga berkomitmen. Kemudian dilarang kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Pelajaran 4, kebutuhan dasar manusia. Di
sini ada kasih sayang, rasa terima kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Itu kita manusia semuanya mempunyai hak yang sama, adil, ya, saling mempunyai keadilan yang sama, tidak ada perbedaan. Kasih sayang dan antar sesama, kemudian saling penguasaan, kesenangan juga harus kita terapkan selalu di dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian ada bertahan hidup dan kebebasan dalam memberi pendapat. Dalam bertahan hidup itu juga ada lambang rumah, kasih sayang, ada lambang hati, kemudian ada penguasaan, ada kepalan tangan, kebebasan dan tangan yang dibebaskan, kemudian kesenangan, bermain, humor, tertawa gitu. Nyalain ke sebelah baca, kita lanjut. Siapa yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Itu kita bisa menjawabnya dalam hati. Semua kita tahu bahwa siapa sih yang paling penting dalam hidup kita? Tentu itu keluarga. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting sih dalam hidup Anda? Membantu orang lain, ya kan? Saling, contohnya seperti hari ini kita saling membantu. Nanti ke depannya pasti kita juga akan dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ya, kalau pencapaian yang sangat saya banggakan seperti sekarang ini, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu dalam memberi sedikit diskusi dan kolaborasi antara kita. Di sini kita ada bermacam-macam mata pelajaran, ada 10 mata pelajaran yang kita ampuh di sini. Kita berkolaborasi. Inilah sesuatu yang pencapaian yang sangat bangga bagi diri saya pribadi. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yaitu tadi membantu, dapat memberi motivasi terhadap orang lain. Ya, saling tolong menolong. Lanjut, kemudian ada pembelajaran 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini ada menghukum, pembuat rasa bersalah, temuan, pemantau, dan manajer. Bisa sekilas dibacakan. Nanti kita lanjut aja. Tugasnya di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk dalam penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum, ya. Kemudian contoh penerapan operasi kontrol guru. Kasus siswa di sini, siswa yang tidak memakai atribut lengkap, upacara bendera, hormat bendera selama 1 jam, itu salah satunya penghukum. Kemudian yang seperti saya katakan tadi, ada siswa yang datang terlambat, ada siswa yang bertengkar di kelas, salah satunya membuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol, kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap tadi. Ada teman, ada pemantau. Kemudian ada posisi kontrol, kasus siswa tidak memakai atribut, ada manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kita lanjut. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Yang seperti tadi kita lanjut aja. Yang ini semuanya ada di dalam tabel tadi. Kemudian ada manajer, ada posisi kontrol, apakah aku? Ayolah kamu lakukan dengan ibu. Jawaban teman, kamu tidak melakukan nilai, tidak menjalankan tugas. Posisi kontrolnya jawabannya pemantau. Kemudian ada pengejaran, seketika restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang itu segitiga restitusi yang kita lakukan tadi. Di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu masing-masing dari kesalahan yang dilakukan siswa. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya dulu. Ibu dan contohnya bisa seperti ini. Ibu dengar hari ini Latifah datang terlambat ya, sehingga Latifah tidak
melakukan tanggung jawabnya membersihkan kelas, lalai dalam pikir. Itu menstabilkan. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan yang Latifah lakukan tadi datang terlambat ke sekolah benar? Salah, Bu, tidak Latifah. Itu ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Kenapa Latifah bisa terlambat hari ini? Itu kita tanyakan ketika ada siswa yang datang terlambat misalnya. Dia akan memberikan alasan tersendiri. Inilah yang namanya tadi segitiga restitusi. Saat yang bisa kita menyelesaikan masalah yang dilakukan siswa dengan hati dan pikiran yang jernih, yang bersih. Tidak langsung kita memvonis kamu salah, datang terlambat, seharusnya kamu datangnya lebih cepat biar kamu bisa piket di dalam kelas misalnya, ya. Itu salah. Kita lanjut. Kemudian menstabilkan kita berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ulang dulu, berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang tadi kita bicarakan bahwa setiap manusia itu mempunyai hak yang sama. Hak kebebasan, hak dalam memberikan pendapat. Validasi kebutuhan, membantu murid menganalisis basic atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima kasih, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh kata-kata yang diucapkan guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain, menanyakan keyakinan berkata, apa yang nilai yang ini ketika kita membuat keyakinan kelas, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas apa yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Intervensi 30 detik. Ini intervensi ketika kita bertanya jawab di dalam kelas sama siswa kita, ketika mereka ingin membuat suatu keyakinan kelas. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini salah satu pertanyaan yang kita tanyakan. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku sikap ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini saya seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa membantu agar dapat segera mulai? Apakah tugas saat ini? Bagaimana kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Misalnya melakukannya, apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Sebelum kita memberi mereka bahwa harus membuat suatu keyakinan kelas. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, kasusnya salah satunya di sini. Saat pelajaran setelah istirahat, guru melihat ada siswa yang tidak memakai sepatu.
lebih memiliki lagi. Kemudian ada perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengembangkan disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya senang karena saya timbul dalam diri saya motivasi. Motivasi ini menjadi membawa perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian peran Armong seperti apa tuh yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran saya sebagai wali kelas misalnya, saya lebih memberi pendekatan dengan siswa-siswi saya dalam memberikan pendapat tentang keyakinan kelas yang telah mereka tentukan sendiri di dalam kelas. Setelah mereka tentukan sendiri dengan didukung dengan perjanjiannya masing-masing. Saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya akan menjadi sesuatu yang sangat disenangi oleh orang lain dan dijadikan motivasi bagi orang lain yang ingin membawa perubahan. Ini kan masuk-masuk ke jam terakhir. Ibu-ibu, bapak masih semangat? Semangat kita dalam melakukan perubahan, ya, untuk masa depan anak didik kita. Nah, diredaksi di akhir penghujung sosialisasi kita, kolaborasi kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mempelajari modul dan sesi budaya positif tadi? Coba salah satu, boleh Bapak, boleh Ibu, untuk memberi masukan aja. Bukan pertanyaan, bukan jawaban, tetapi tanggapan. Apa aja boleh. Ada yang bersedia memberikan tanggapannya? Ayo Ibu yang lain atau Bapak? Coba siapa bersedia? Bu Kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberi sedikit masukan. Kalau menurut saya, dengan adanya kesepakatan kelas, Bu, dengan adanya kesepakatan kelas, maka saya akan lebih terkontrol ketika mendidik anak-anak waktu masuk kelas. Ya, salah satunya. Iya, salah satunya, Bu. Baik Bu Sari, terima kasih atas masukannya. Keyakinan kelas sendiri itu yang menentukan siswa sendiri. Kita yang mengarahkan, tetapi mereka sendiri yang menentukan. Dengan apa namanya itu, surat perjanjian, mereka langsung menandatangani kesepakatan yang sudah mereka lakukan. Apabila mereka melanggar, tentu kita akan memberikan yang namanya tadi restitusi, konsekuensi dan restitusi, hukuman yang ringan, kira-kira tidak membawa petaka atau tidak membuat hal yang tidak diinginkan di dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Contohnya motivasi memberikan contoh kepada orang lain untuk orang bisa meniru apa yang sudah hal baik yang sudah kita lakukan. Salah satunya contoh yang keluar dalam diri sendiri, intrinsik. Contohnya misalnya di dalam kelas, kita sebagai wali kelas mempunyai ide-ide dalam mendekorasi kelas misalnya, dengan kerjasama antara guru dan siswa kita. Contohnya bagaimana? Nah, apakah
pingin kelas kita dirubah menjadi suatu kelas yang lebih bagus, lebih indah, agar kita betah dalam belajar, kita betah dalam berada di dalam kelas. Itu salah satu perasaan yang keluar. Motivasi yang apa yang saya lakukan, kebaikan saya lakukan, ingin kawan-kawan yang lain bisa mengikuti. Kita di sini akan nanti berlomba kelas yang paling bagus, kelas yang paling disenangi, kelas yang paling bersih. Saya rasa nanti Bapak Ibu juga akan mengikuti hal-hal yang kita lakukan itu. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Amongnya, saya sebagai pendiri di depan, misalnya yang sebagai moderator di depan Bapak Ibu untuk hari ini. Begitu bangganya saya ketika berbicara tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita di SMP 2 di Sementara ini untuk membawa suatu perubahan yang lebih bagus. Kemudian di sini saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini sebagai model untuk terinspirasi orang lain, sebagai model contoh untuk anak didik saya. Begitu juga dengan sebagai teman sejawat ibu-ibu dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekolah kita SMP 2 Nusantara. Di sini kita bisa membawa suatu perubahan dalam berkolaborasi di sekolah. Banyak hal yang perlu kita lakukan, seperti tadi kedekatan kita dengan siswa, kita memberi hak mereka dalam memberikan pendapat, hak kita dalam memberikan mereka sesuatu ilmu yang bermanfaat, keikhlasan kita sebagai guru. Kita di sini biar kita tidak bosan. Sebelum kita mengakhiri, ayo kita melakukan ice breaking. Tetapi ice breakingnya dipimpin oleh Bapak Ibu. Kira-kira ice breakingnya bagaimana? Ice breakingnya bagaimana agar kita hilang ngantuknya, semangat kita kembali lagi. Ayo bangun Bapak Ibu, silakan. Ayo bangun kita buat ice breaking. Menari di Menak. Apa? Anak kan dia enggak leka. Anak kan ayo. Jangan berdakwah dong pura-pura. Jadi kan dengarkan baik-baik, konsentrasi. Ayo Bapak Ibu menjauh tangkai. Ayo lagi, kita ulang lagi. Ayo kita ulang menjauh tangkai. Ayo, kita ulang. Ayo, menjauh, mendekat, menjauh.
Ya, Ibu Sarwati sangat bagus dalam berkonsentrasi. Ibu Rusma sama Ibu Karina masih perlu ditingkatkan lagi konsentrasinya. Jelaskan permainannya. Ya, setelah kita melakukan extracting tadi, permainan tadi, kira-kira apa yang kita dapatkan? Pelajaran apa yang kita dapatkan dari permainan kita tadi? Konsentrasi, apalagi? Konsentrasi, kerjasama, kekompakan, apalagi? Dan happy. Dari yang tadinya ngantuk-ngantuk, waktunya kapan habis, sekarang lelah dan ngantuknya hilang. Kita kembali ke semangat lagi, semangat, ya, sudah berada di akhir, di penghujung. Setelah melakukan kegiatan permainan tadi, kita sudah tahu bahwa di sini ada kekompakan, apalagi tadi? Kerjasama, apalagi? Konsentrasi, fokus, kekompakan, ya kan? Terus di sini kita merefleksikan dulu dari yang pertama tadi saya bahas. Dari pertama saya bahas tentang budaya positif sampai di penghujung ini apa yang Ibu bisa dapatkan atau Ibu tangkap dari beberapa yang saya tampilkan tadi. Sebutkan Bu. Salah satu boleh perubahan-perubahan yang dilakukan di kelas, perubahan-perubahan yang atau kata lain dengan budaya positif. Budaya positif itu kebiasaan, kebiasaan yang kita lakukan. Bukan hal baru, tetapi nama yang diubah. Budaya positif ini sering kita lakukan dari dulu. Hal-hal baru yang keluar dalam diri kita, dalam aturan-aturan yang kita lakukan, aturan yang sudah ditentukan. Kemudian di sini kita tahu bahwa melakukan suatu perubahan yang budaya positif yang lebih bagus, lebih baik lagi, itu harus selalu kita lakukan, baik di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah kita sendiri. Kemudian di sini di akhir penghujung kita sudah merefleksikan tadi bahwa budaya positif merupakan suatu perubahan dan kebiasaan yang kita lakukan. Di sini saya sebagai partner, sebagai rekan sejawat Bapak Ibu, sangat berterima kasih atas dukungan dan motivasi dan kolaborasinya dengan saya sebagai CGP Angkatan 11 di Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir di hari yang berbahagia ini, di kesempatan yang sangat baik ini. Saya sebagai CGP berdiri di depan Bapak Ibu dalam berkolaborasi tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Semoga di bagian nanti Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Kita nanti punya giliran masing-masing dalam berdiri di depan, sama-sama nanti dalam memberikan sedikit konsekuensinya, ya. Kemudian memberikan sedikit pemahaman Bapak Ibu dalam materi kita tadi, diseminasi budaya positif. Di penghujung ini saya ingin meminta salah satu rekan saya untuk memberikan
sedikit refleksi atau memberikan sedikit yang dirasakan ketika saya memberikan materi tentang budaya positif tadi. Bu Ani bersedia untuk berdiri di depan memberikan sedikit refleksinya setelah kita mempelajari tentang modul budaya positif. Oke, Bu Hani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya refleksi yang materi yang sudah diberikan hari ini sangat bermanfaat. Kemudian penyampaiannya juga sangat bagus dan menarik. Yang terpenting adalah bagi kami sangat mudah untuk kami pahami dan mudah-mudahan bisa kami terapkan di kelas nanti dan terus berlanjut. Dan harapan kami yang belum terpanggil untuk guru penggerak semoga bisa terpanggil dan bisa bergabung untuk belajar bersama-sama. Baik, hanya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andre. Terima kasih saya ucapkan buat Ibu Rohani yang telah memberikan refleksinya. Terima kasih atas pujiannya tadi untuk saya sehingga saya sangat-sangat lebih lagi bersemangat lagi untuk belajar lagi. Semoga saya pun lebih bersemangat lagi dan lebih mengumpulkan lagi ilmu-ilmu untuk bisa saya menjadi moderator Bapak Ibu di sini. Akhir acara ini, di akhir sosialisasi kita ini saya ucapkan buat Bapak Ibu semua terima kasih yang